Selamat sore ibu-ibu ya semua yang berada di rumah. Kita sebentar akan mulai ibadah PKP Gabungan Nerakasi. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan himne PKP. Ibu-ibu, saya minta untuk berdiri. Selamat sore ibu-ibu dan selamat beribadah dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan pembawa firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Adri Samsudin. Ibu-ibu, mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita akan menyanyikan Kidung Pujian dari Kitab Bakti 6 bait 1. Berdoa untuk doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu kepada kami ibu-ibu PKP Menara Kasih yang sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir,
dan ibu-ibu dapat mengikuti ibadah ini meskipun di rumah masing-masing dengan penuh hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu masih tetap berdiri ya. Kita akan bermazmur dengan berbalasan. Dari Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Seperti biasa kita membaca mazmur. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian pujian solo dari Ibu Lia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani-Mu. Ku tetap setia, tetap setia mau melayani-Mu.
Terima kasih, pujiannya sangat luar biasa ya. Tuhan memberkati ibu-ibu yang di rumah yang sudah mendengarkan pujian kesaksian tadi. Mari kita sekarang mendengarkan pembacaan Alkitab. Sebelum itu, bukalah sebelum berdoa Yunus pasal 4 ayat 6 hingga yang ke-10. Bila sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali sujud syukur di rumah tangga kami masing-masing, khususnya kami anggota Pelkat PKP beribadah di rumah masing-masing di sore hari ini. Biarlah kami memberi waktu untuk Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab dan renungan pada sore hari ini, kami mohon Tuhan memberikan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat hikmat dan pengertian daripadamu, dan jadikan kami Yunus yang bertobat saat ini. Kuduskan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Bersabdalah, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu-ibu di rumah tangga masing-masing, mari dijemput berdiri. Saya mengajak kita membacakan Alkitab ini dari Yunus pasal 4 ayat 6 hingga 10 yang menyatakan, lalu atas penentuan Tuhan Allah menumbuhkan sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jara itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin ada yang mendampingi, mungkin di rumah ada bapak-bapak juga ikut beribadah, bagus sekali. Sekalipun ini ibadah PKP, mungkin anak-anak ada ikut, atau ibu-ibu sendiri. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Tuhan memberkati kita di rumah masing-masing ya. Baik. Yunus artinya merpati. Merpati
itu tidak pernah ingkar janji. Kita lihat kalau dia hidup bersama-sama dengan merpati-merpati lain, ya, bagaimana kesetiaan pasangan ini sampai maut memisahkan. Bahkan dia mengeramkan telurnya pun bersama-sama silih ganti. Ada yang mencari makan, ada yang mengeramkan telurnya, setelah itu berganti. Dan ketika ia meninggalkan sarangnya merpati, katakanlah Yunus yang artinya merpati, dia tidak akan pernah tergoda dan menggoda merpati yang lain. Dia tidak pernah menggoda dan tidak akan tergoda. Itulah arti dari kata atau nama Yunus. Tapi Yunus di sini adalah ingkar janji. Ketika ia disuruh pergi ke Niniwe, ia pergi ke Tarsis. Lalu datanglah seekor ikan, ya, yang menelannya karena Tuhan marah. Tuhan mendatangkan gelombang badai kehidupan. Karena apa? Karena ia ingkar janji. Bapak Ibu, sebelum ia ditelan oleh seekor ikan, ketika akibat penyangkalannya itu, banyak penumpang-penumpang membuangkan muatannya. Karena apa? Karena kapal ini sudah banyak air yang masuk. Oleh sebab itu barang-barang bawaan itu harus dibuang. Sementara Yunus yang penyebab itu, dia tidur di bawah geladak yang paling bawah, seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan tidak ada persoalan. Dia tidak merasakan badai pergumulan itu, padahal dia menyebabkan. Penyebabnya ia. Setelah dibuang undi dan Yunus yang kena undi, akhirnya setelah barang-barang dibuang, akhirnya ia dibuang ke laut dan dia dimakan oleh seekor ikan yang besar, ya. Lalu ikan itu membawa dia 3 hari 3 malam dan dimuntahkan lagi ke darat dari mulut ikan itu. Itu kalau dari mulut ya tidak apa-apa, tapi kalau dari belakang, wah, mungkin dia jadi perkedel gitu Yunus, ya. Tapi ini syukur dari mulut ikan keluarkan lagi. Nah, ibu-ibu yang kasih dan diberkati Tuhan, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak setelah dimuntahkan oleh ikan. Ada yang mengatakan ikan paus besar, ya. Karena apa? Karena memang Yunus lelah. 3 hari 3 malam itu mengingatkan sebenarnya 3 hari 3 malam juga Yesus di dalam kubur. Mengingatkan itu. Orang kalau sudah 3 hari 3 malam di dalam air, Bapak Ibu, 10 menit atau 5 menit aja orang sudah nggak bisa bernapas dan minum air mati. Tapi atas kuasa Tuhan tidak mungkin dia masih hidup. Kenapa Tuhan mengajarinya? Nah, ini khotbah ini sedikit panjang, ibu-ibu, tidak apa-apa lah ya, supaya kita nggak boring di rumah, adalah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya banyak ibu-ibu di rumah, banyak yang saat teduh dan baca Alkitab. Yang malas tuh ibu-ibu yang di rumah yang di sana. Ibu yang di rumah masing-masing, jemaat Menara Kasih ini, saya percaya rajin semuanya malas baca Alkitab. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pohon jara itu menaungi Yunus. Tolong dicatat, Tuhan menumbuhkan pohon jara menaungi Yunus. Sekalipun Tuhan marah, Tuhan masih menyayangi. Dan Yunus sangat bersuka cita. Di dalam kelelahan, dalam ketidakberdayaan dia, tanpa semangat Tuhannya, ada tumbuh pohon yang menudunginya di terik sinar matahari. Dia senang dengan pohon itu. Dia bersyukur. Itu artinya dalam perjalanan kehidupan kita, dalam persoalan kehidupan kita, seperti lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Lia tadi, ya.
itu seperti merpati tidak pernah ingkar janji. Sampai mati, akhir menutup mata, tetap setia. Ya. Jadi banyak persoalan dalam keluarga rumah tangga kita. Ya. Tapi Tuhan masih sayang menutupi, menaungi kita bukan dengan pohon jarak, tapi dengan tangan yang penuh kasih, dengan pengampunan, dengan berkat-berkatnya. Amin, ibu-ibu. Yunus marah dengan pohon itu sampai mati dia marah. Tapi Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Engkau yang tidak menumbuhkan, engkau marah. Karena apa? Ada ulat yang menggerek, mengerip daun-daunnya, habis. Lalu datanglah angin timur yang panas menerangi Yunus. Akhir dia marah. Ibu-ibu, artinya apa? Ya, dalam kehidupan kita ini, setiap ibu-ibu, setiap rumah tangga itu ada berkatnya tersendiri. Ada orang yang berkatnya 1 miliar, ada orang yang berkatnya 100 juta, ada orang yang berkatnya 10 juta, ada orang yang berkatnya 1 juta, ada orang berkatnya mungkin 10.000. Tapi dari kesemuanya itu sebenarnya lemak, madu dan susu dalam kehidupan kita itu sama. Sama, tidak beda. Jangan kita katakan orang yang berlimpah berkat itu dia bahagia. Oh, belum tentu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ibu-ibu khususnya Kik Engdi dengan Widya Saputra waktu berbicara, Kik Engdi adalah seperti Yunus ini, berkeluh terus. Bagaimana dia orang susah, papanya berpisah, dia ikut mamanya, menderita, sangat menderita. Bagaimana dia cari hidup, bagaimana dia menjadi tukang ketik, sebagai wartawan, honorer, dan bagaimana ketika Tuhan memberkati, kakak-kakaknya meninggal, keponakan-keponakannya tinggal dengan dia mengeluh karena beratnya hidup. Tapi kayak ini bilang, dia katakan Tuhan memberkati dia, dia menghidupkan keponakan-keponakannya. Nah, maksud saya begini ibu-ibu, jangan kita boros, jangan kita boros. Seperti anak saya, maaf, dia melahirkan itu, menantu saya itu bayarnya 66 juta. Saya bilang, kalau kau tidak menabung, kalau kau tidak ada uang, bagaimana? Itu bukan saya katakan itu sangat mahal, karena COVID Bapak Ibu, semuanya pakai alat, semua masker, semua jadi mahal biayanya, tidak disangka. Tapi puji Tuhan mereka punya uang berdua, mereka menabung, udah siap. Puji Tuhan, boleh dikatakan kami tidak membantu, tapi diam-diam kami pun siap sebenarnya membantu, biar bagaimanapun anak ya. Tapi mereka katakan mereka cukup uang. Oh puji Tuhan, hari ini anak mantu saya pulang dari rumah sakit. Nah, kita nih dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang badai hidup, pergumulan hidup itu akan menerpa. Itu yang dikatakan pemazmur, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Bagaimana kalau tidak ada pegangan simpanan? Paling tidak kita punya Tuhan, dengan cara Tuhan itulah kita berseru. Tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu ketika dikasih berkat poya-poya hidup mewah. Jangan, apalagi suasana seperti ini, bagaimana hidup kita bersahaja, mengucap syukur. Jangan saya mendengar banyak mengatakan, wah bosan di rumah, bosan di rumah. Ini kesempatan kita berpuasa dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kerinduan seorang ibu bersama keluarganya itu ditemanilah sekarang inilah. Anak-anak sekolah diliburkan, yang kuliah diliburkan, mungkin suami bisa bekerja di rumah. Di saat inilah kita berkumpul. Maaf, tadi malam kami tidur, kebetulan anak mantu saya di rumah sakit, kami tidur 4 orang, satu kamar 4 orang. Saya dengan anak laki-laki saya, istri saya dengan anaknya yang perempuan. Renungan kami bersama pagi-pagi tadi. Sudah berapa
tahun kita tidak tidur bersama. Saya bilang, benar ini kesaksian saya. Kita tidur bersama hari ini sama-sama. Jarang Bapak Ibu. Nah, itu mengingatkan perjalanan kehidupan kita. Ya, ada ulat nanti dalam hidup ini yang akan menggerogoti. Ini yang saya katakan, maaf, umur semakin naik, kesehatan semakin menurun. Nah, di sini kita butuh dana. Kalau ibu tidak pintar-pintar menyimpan, tidak pintar-pintar menabung, ya, ada ulat yang akan menggerogoti. Hati-hati tabungan itu, sehingga ketika datang bencana, anak-anak sudah jauh, air mata tumpah, dan kita bisa marah. Hati-hati, kita bisa marah kepada Tuhan, dan bisa marah kepada anak-anak sepertinya dia tidak memperhatikan kita. Jadi ibu-ibu semangat ya, semangat. Sekalipun dalam pergumulan ini, percayalah, kita ini minta kekuatan. Saya hanya minta Tuhan saya sehat sajalah. Kalau boleh Tuhan panggil saya masih bisa membiayai hidup saya sendiri. Itu aja harapan dan cita-cita saya. Tuhan panggil saya ini, saya tidak membebani anak-anak saya. Itu yang kami diskusikan tadi malam. Maaf, renungan kami tadi malam itu kami bicarakan. Saya usahakan saya tidak membebani kalian, dan jangan kalian membebani kami. Saya pensiun lagi 3 tahun, saya katakan, jangan kalian ganggu pendapatan kami selama 3 tahun itu, saya katakan. Tapi ya, kalau mereka misalnya membutuhkan, ya kenapa tidak ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu melihat anak, sebab panjang kasih seorang ibu, seorang tua itu sepanjang jalan. Di mana jalan itu kasih orang tua ada, tapi kasih seorang anak itu hanya sepanjang galah, pendek. Kalau orang tua jadi raja, maksud saya kalau orang tua itu kaya, anak jadi raja. Anak jadi raja. Kalau orang tua kaya, sukses, anak jadi raja. Tapi kalau anak sukses, anak orang kaya, orang tuanya menjadi pembantu. Banyak seperti itu. Tapi itu keluarga yang di sana, saya percaya itu. Ibu-ibu di rumah ndaklah, saya doa jangan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, lalu ayat 10 tolong diperhatikan. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Ini kalau ibu-ibu baca semua, 110.000 ini dikatakan penduduk Niniwe, yang tidak bisa membedakan tangan kiri tangan kanan. Artinya semua sah, yang halal yang haram sah. Banyak orang mengatakan yang halal saja susah, apalagi yang haram. Ya, yang halal dia susah, apalagi yang haram. Ini semua terbuka, ternaknya banyak, mereka lupa beribadah, berdoa kepada Tuhan, lupa. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita ada di rumah, waktunya lah kita memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan, ibu-ibu. Ya, percayalah, Tuhan tidak menumbuhkan pohon jara, tapi tangan Tuhan yang menopang. Ya, tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan biarlah ulat COVID itu dijauhkan daripada kehidupan kita, yang menggerogoti kekuatan, berkat, dan kesehatan kita. Dan Tuhan akan jauhkan, Tuhan akan menjaga kita seperti Ia menjaga biji matanya. Ya, jadi jadilah Yunus saat ini yang siap diutus Tuhan. Ingatkan anak-anak, sekali lagi, kalau hidupnya tidak tertib, ingatkan anak-anak. Seperti saya juga ingatkan anak-anak. Ya, saya mengajarkan, jangan saya bangun kalian belum bangun. Tapi bagaimana kalau kita, misalnya kamu yang bangun, saya katakan selamat pagi nak, pagi. Kalau kau bangun dulu, ya selamat pagi Pak, pagi. Kita saling menyapa begitu indah. Makan bersama, duduk bersama, itu jarang terjadi Bapak Ibu. Jadi di sisi lain COVID ini mengingatkan persekutuan, diam bersama dengan rukun itu indah. Jadi jangan ada yang bersungut, bosan di rumah, jangan. Home sweet home, ya. Rumahku adalah istanaku, ya. Tempat aku bernaung, berteduh. Jangan ada yang bosan-bosan. Nanti kalau bosan Tuhan ambil, bagaimana?
Kembali ke hadirat rumah Bapa di surga aja. Jangan ada yang bilang bosan di rumah, tidak boleh ya. Tuhan memberkati ibu-ibu. Selamat beraktivitas dan layanilah keluarga. Jangan ada yang bersungut-sungut. Tuhan memberkati sebab karyanya sungguh besar bagi kita. Terakhir, ibu-ibu, ketika Yesus bangkit, bukan murid-murid yang memberitakan firman, ibu-ibulah bagaikan Yunus, menasihati suami, menasihati anak-anak, tapi hati-hati, jangan terlalu banyak bicara. Sebab lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka pemarah, yang suka cerewet ya. Tuhan memberkati. Sabar ibu-ibu ya, Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 63, satu bait aja ya. Tuhan karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, sujud kami ke hadirat-Mu yang kudus. Kami telah diberkati dengan firman-Mu. Kami diajak untuk melihat jemaat, mungkin keluarga kami, bila ada yang melakukan dalam kehidupan salah, mungkin dalam rumah tangga kami masing-masing, Engkau tidak marah, Engkau menguduskan dan mengampuninya. Nah, oleh sebab itulah khususnya kami sebagai ibu-ibu, kadang dalam dada kami ini penuh sesak dengan penyesalan, sakit hati terhadap suami, sakit hati terhadap anak-anak, mungkin sakit hati kepada orang tua dan mertua. Selayaknya lah kami tidak boleh marah seperti Yunus. Bahkan ia marah sampai mati karena ia mengeraskan hatinya. Untuk itu ya Tuhan, Kau boleh mengajar kami boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam ketika pada siang hari, dan jangan sampai matahari terbit pada malam hari. Tuhan Yesus, Kau memberkati dalam perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga kami, khususnya dalam renungan firman-Mu pada sore hari ini di rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah ibu-ibu kami yang setia, yang tetap beribadah, dan biarlah ibu-ibu yang lain juga yang belum sempat beribadah, satu ketika mereka juga membuka live streaming ini, mendengarkan firman-Mu, beribadah sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan dan pelayanan kami bersama, berkati pelayanan kami di gereja, pembangunan gedung sebaguna, majelis bertugas, semua yang ambil bagian, organis kantoria, khususnya pianis, puji-pujian, ibu-ibu yang bertugas, berkatilah kami semua. Biarlah kami umat-Mu dipagari dengan malaikat-malaikat Tuhan. Jaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Tolonglah keluarga kami, saudara kami, negeri kami, bahkan dunia ini yang sedang dilanda virus COVID-19. Tuhan tolonglah khususnya di Indonesia, agar kami tertib mendengarkan anjuran pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, agar kami lebih banyak di rumah kalau memang kami bisa di rumah. Tolong Tuhan, biarlah kami yang dalam kesulitan, khususnya umat-Mu, kami saling menopang menolong,
Kami bertetangga, kami yang punya, kami menolong yang tidak punya. Tolonglah ya Tuhan, agar kami juga mau membagi roti kehidupan kami bagi sesama kami yang kekurangan, khususnya bagi umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak harapan, doa dan pergumulan kami. Berikanlah kami kuat dan sehat. Sambut dengar doa kami Bapa, sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memberikan persembahan syukur. Ibu-ibu, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengingat firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan kidung Gita Bakti 83 bait 1 dan 3. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa, berkatilah persembahan kami ini, agar supaya persembahan kami ini bisa untuk memuliakan pekerjaan dan pelayan-Mu, khususnya pelayanan kami, yaitu di gereja kami GPIB Menara Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di ibadah PKP kita yang boleh dilaksanakan pada hari ini pada tanggal 1 Mei
Saya yakin ibu-ibu semua sudah rindu di dalam persekutuan kita PKP. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, yang sudah dan karena kehendaknya Dia boleh mengizinkan memimpin kita di dalam ibadah pada sore hingga menjelang malam ini, dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada PHMJ, khususnya kepada Ketua Jemaat Pendeta Adri Samsudin yang sudah memimpin kita di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Pendeta di dalam pelayanan dan juga keluarga. Kami atas nama pengurus mengucapkan selamat ya Pak atas ketambahan atau anugerah yang Tuhan berikan seorang cucu. Laki-laki ya Pak? Laki-laki. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung di dalam ibadah sore hari ini. Untuk organis Ibu Olivia, terima kasih untuk pelayanannya Ibu. Dan pemandu lagu yang tidak asing lagi, Ibu Penatua Yuli Gerung, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan juga kepada multimedia dan sound system, Roberto dan rekan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Ibu Penny sebagai pendamping pelayan firman dari PKP Deborah, boleh mendampingi Bapak Pendeta dalam ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Begitu juga Bu Eti, Tuhan memberkati Ibu. Marilah ibu-ibu PKP kita tetap semangat di dalam situasi seperti ini, dalam pencegahan virus corona. Janganlah kita makin sedih atau lemah di dalam iman kita, tapi marilah kita terus melayani Tuhan, supaya kita tambah mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita sebagai manusia. Karena itu tetaplah setia kepadanya, teruslah kita mencari Tuhan selagi Dia berkenan, dan berserulah kepadanya selagi Ia mau ditemui, supaya kita masuk di dalam kerajaan Allah. Dan itulah janjinya. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Lia. Baik, ibu-ibu di penghujung ibadah ini kita masuk dalam pengutusan. Ibu-ibu dijemput berdiri di rumah masing-masing. Saya membacakan amanat pengutusan ya, yang diambil dari Yesaya pasal 48 ayat 18 yang menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, mari kita angkat pujian yang terakhir. Kita bakti 116 bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahaya
Ibu-ibu yang di rumah, serta keluarga ada yang ikut, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, ibadah selesai, silakan duduk masuk saat teduh. Kami tutup dalam doa ya.